Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 12 4B24. Di sini kami akan mempresentasikan proyek yang sudah kami buat, yaitu sistem informasi pelayanan sewa alat outdoor berbasis web di Karsten Outdoor. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu terdiri dari A. Papipah, Dede Aldi Wijaya, Erin Riani, dan Nopi Anggreni Putri. Yang pertama, identifikasi masalah. Teknologi komputer dan layanan internet sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan dengan media tersebut dapat memperoleh informasi dengan cepat, mudah, dan murah. Banyak perusahaan atau badan usaha yang mempromosikan produknya melalui website dan berbagai media sosial. Namun tidak semua badan usaha bisa menerapkan layanan tersebut dengan efektif dan efisien. Karsten Outdoor merupakan salah satu layanan penyewaan alat outdoor. Dengan demikian, kami membuat sistem informasi berbasis web ini untuk menjadikan sarana media informasi, promosi, serta mempermudah pelanggan dalam proses penyewaan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara memperkenalkan penyewaan alat outdoor tersebut kepada masyarakat? Yang kedua, bagaimana cara transaksi tersebut berlangsung? Dan yang ketiga, apa saja software dan tools yang dibutuhkan dalam pembuatan website penyewaan alat outdoor? Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari proyek yang kami buat yaitu mempermudah pelanggan untuk mendapatkan informasi alat apa saja yang bisa disewa, mempermudah proses transaksi penyewaan, dan mempermudah transaksi peminjaman dan pengembalian. Ruang lingkup dari proyek kami ini adalah identifikasi website sewa alat outdoor di Karsten Outdoor. Metode penelitian. Proses bisnis yang akan dilakukan pada sistem informasi layanan sewa alat outdoor adalah sebagai berikut, yaitu terdapat proses pemesanan, proses pengambilan barang, proses pembayaran. Kebutuhan sistem. Adapun kebutuhan sistem yang diperlukan antara lain: 1. Menampilkan informasi barang. 2. Menampilkan informasi mengenai registrasi pelanggan. 3. Menampilkan informasi layanan mencetak nomor pesanan. Kebutuhan perangkat lunak, itu menggunakan Microsoft Visio, Visual Paradig, Visual Studio Code, dan XAMPP. Implementasi. Implementasi adalah tahapan ketiga dari metode waterfall. Pada tahap ini, perancangan perangkat lunak direalisasikan sebagai serangkaian program atau unit program. Perangkat lunak yang digunakan untuk membangun unit program atau sistem ini adalah sebagai berikut, yaitu terdapat HTML, PHP, JavaScript, framework CI atau kode Igniter, dan Visual Studio Code. Kemudian di sini terdapat struktur navigasinya. Pembuatan kode program. Dalam pembuatan kode program, website yang dibuat dengan bahasa pemrograman PHP menggunakan Bootstrap 4, CI4, dan database MySQL. Pengujian from login admin. Yang pertama, skenario pengujian, username dan password tidak diisi, lalu klik login. Test case, username kosong, password kosong. Hasil pengujian, sistem akan menolak akses dan menampilkan pesan, harap isi username dan password. Hasil yang diharapkan sesuai harapan, kesimpulan valid. Yang kedua, mengetikkan username tapi password tidak diisi, lalu klik login. Test case, username custom, password kosong. Hasil pengujian, sistem akan menolak akses dan menampilkan pesan, password belum diisi. Hasil yang diharapkan sesuai harapan, kesimpulan valid. Yang ketiga, mengetikkan password tapi username tidak diisi, lalu klik login. Username kosong, password custom 12. Hasil pengujian, sistem akan menolak akses dan menampilkan pesan username belum diisi. Hasil yang diharapkan sesuai harapan, kesimpulan valid. Yang keempat, mengetikkan username atau password tidak sesuai, lalu klik login. Username admin
password admin 31, hasil pengujian sistem akan menolak akses dan menampilkan pesan username atau password yang Anda masukkan salah. Hasil yang diharapkan sesuai harapan, kesimpulan valid. Yang terakhir, mengetikkan username dan password diisi, lalu klik login. Test case-nya username Karsten, password Karsten12. Hasil pengujian, sistem menerima akses login dan kemudian menampilkan halaman utama admin. Hasil yang diharapkan sesuai harapan, kesimpulan valid. Pemeliharaan, maintenance website perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh komponen website masih berjalan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Ketika sistem sudah selesai dirancang dan dikembangkan, apabila sistem terjadi atau mengalami masalah yang tidak disengaja, maka dilakukan tahap pemeliharaan agar dapat dilakukan perbaikan pada sistem sehingga dapat diketahui kekurangan yang terletak pada sistem yang telah dilaksanakan atau dibuat. Sehingga pengguna akan merasa nyaman apabila sistem berjalan dengan lancar, akurat, dan tepat. Baik, untuk demo program akan dipresentasikan oleh Aap Hafifah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aap Hafifah. Di sini saya akan mempresentasikan proyek kami yaitu penyewaan alat outdoor. Di sini kami sudah mempunyai skrip. Kami untuk membuat website ini kami menggunakan CI4, template Bootstrap dan PHP. Di sini ada skripnya untuk akun, masih menggunakan PHP, beranda, login, produk, register, sewa, dan sosial. Oke. Lalu di sini kami juga mempunyai database dengan project WP3 yang sebenarnya sudah tersambung juga ke sini. Config database. Oke, sudah tersambung. Sebenarnya sudah disambung. Oke. Di database ini kami sudah mempunyai beberapa tabel. Pertama itu tabel admin, booking detail, kategori, migration, pinjam detail, produk, role, temp, dan user. Oke, sekarang kita melihat tampilan website. Di sini kita harus mengisi terlebih dahulu seharusnya. Namun memang masih ada beberapa kendala di loginnya, jadi kita coba aja. Di database ini sebenarnya kita sudah mempunyai ini ya, admin dan Rania ini contoh untuk login. Kita pakai admin, passwordnya juga admin, login. Akun yang Anda masukkan tidak sesuai ya, memang masih ada beberapa kendala atau yang error. Padahal di sini sudah sesuai ya, admin dan admin passwordnya. Jadi kita masukkan yang tidak pakai password dan username, tidak kita isi. Lalu di sini ada pemberitahuan username harus diisi dan password harus diisi. Jadi kita salah-salah dan akan kelihatan. Nah, di sini masih ada salah, mungkin ini errornya, sehingga loginnya tidak berjalan dengan lancar. Oke, lalu ke registrasi, register, kita masukkan Aap Hafifah, name, email Aap Hafifah, code 1, 2, 3, 4, 5,
create an account. Oke, kita suruh masuk lagi, cuma emang kendalanya yang tadi nggak bisa. Copy paste, password 12345. Enter. Nah, ini kan kendalanya di sini. Di tampilan login dan register, lalu kita ke beranda. Nah, ini merupakan tampilan dari website kami. Misalnya Cartons Outdoor, beranda, produk, dan login. Jika kita klik Cartons Outdoor di sini, kita akan diarahkan ke daftar tim atau daftar orang-orang yang membuat website ini dan dapat beserta sosial medianya yang dapat dihubungi. Contoh, kita klik Instagram di sini. Di sini akan langsung tersambung atau diarahkan ke laman Instagram orang tersebut. Oke. Lalu ada beranda. Beranda adalah tampilan beranda. Di sini tempat penyewaan alat-alat outdoor yang paling kamu suka di sini. Di sini akan diarahkan ke produk. Kumpulan produk. Ini produknya sudah ada gambarnya, sudah ada harga dan sewa. Jika klik sewa ini akan diarahkan ke data diri atau data penyewa sebelum kita menyewa barang tersebut. Kita coba isi. Aab, nama depan, nama belakang, Hafifah. Username, Aab Hafifah. Email, Aab Hafifah, email.com. Oke. Alamat penyewa sepatutnya. Alamat penerima ini opsional. Jika tidak diisi berarti akan dikirim ke alamat penyewa. Tanggal sewa, tanggal sekarang 8 Juli 32. Ini opsional, nggak usah diisi juga nggak apa-apa. Kota itu Bekasi, Indonesia. Nah, ini juga opsional. Alamat penyewa sama dengan alamat penerima, ya atau tidak. Jika ya diklik, jika tidak usah. Simpan informasi ini untuk lain waktu. Jika ingin disimpan diklik, jika tidak usah. Pembayaran tunai dan COD diklik dan kirim. Kayak gitu contohnya. Oke. Sekian dari kami. Mohon maaf sebelumnya jika websitenya belum sempurna. Kami hargai kritik dan saran dari Bapak. Semoga dapat membantu kami untuk menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, yang pertama, penerapan sistem informasi ini merupakan upaya memberikan layanan informasi yang ada pada toko Cartons Outdoor kepada para customer. 2. Manfaatnya dapat menyajikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan dapat dipercaya sehingga informasi yang disajikan toko pun dapat dipakai dalam mengambil keputusan. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.